Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, renungan kita, firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus ke jemaat di Roma, di pasal 10, ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 21. Roma pasal 10, ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 21 demikian dituliskan. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dikomunikasikan di seluruh kitab suci kita. Mulai dari rancangan Allah untuk keselamatan, sampai keselamatan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan pasca keselamatan itu artinya hidup manusia setelah penyelamatan, setelah menerima keselamatan itu. Semua informasi tentang ini dapat kita temukan di kitab suci kita. Namun bila kita baca surat Roma, kisah itu pun terulang kembali. Atau sepertinya kronologi penyelamatan itu diceritakan kembali, diulang kembali di kitab Roma. Dimulai dari keberadaan manusia yang berdosa, pasal-pasal awal, sampai kerinduan manusia untuk memperoleh keselamatan, sampai dengan respon daripada manusia untuk keselamatan, yang kemudian diakhiri dengan akhir dari keselamatan, penyelamatan itu, hidup manusia setelah menerima keselamatan itu. Dan di surat Roma, salah satu syarat bagi keselamatan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa oleh karena iman semua dibenarkan. Semua dibenarkan oleh karena iman percaya di dalam Yesus Kristus. Dan menjadi pewaris atas keselamatan, karya penyelamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kalau kita membaca kitab Roma ataupun surat Roma, ini semacam pupuk untuk pertumbuhan iman. Ini semacam penguatan. Ini semacam motivasi, semacam dorongan yang tinggi untuk benar-benar percaya dan hidup di dalam iman. Sekali lagi, setiap orang dibenarkan oleh karena mereka percaya di dalam Yesus Kristus. Tiba pada ayat renungan kita ini adalah bagian ketiga yang saya sebutkan tadi, yaitu daripada respon manusia terhadap keselamatan itu. Respon mereka yang menerima kabar baik itu. Makanya disebutkan di ayat 15 bagian B, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik adalah Kristus. Kabar baik adalah keselamatan di dalam Tuhan.
Lalu kita akan memperhatikan respon daripada orang yang menerima berita, yang menerima pewartaan kabar baik itu. Memang bila kita kembali pada Injil, Yesus Kristus Tuhan kita sendiri mengajarkan respon-respon yang berbeda tentang mendengarkan firman Tuhan. Seperti benih yang tumbuh di tanah gersang, yang tumbuh di batu, yang tumbuh di tanah subur, ada respon-respon yang berbeda. Lalu di surat Roma ini kita melihat respon yang berbeda dari dua kelompok bila kita sebutkan dalam kelompok, yaitu kelompok mereka di luar Israel dan kelompok Israel, yaitu bangsa pilihan Allah, bangsa yang terus selama ini menantikan keselamatan, namun keselamatan di depan mata mereka abaikan. Keselamatan sudah ada, tetapi mereka menolak untuk percaya karena tidak sesuai dengan konsep pemikiran mereka. Kabar baik telah diberitakan, maka dikatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan turut melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Israel mengeraskan hatinya. Israel menolak untuk mendengar. Tidak ada alasan bagi mereka bahwa berita itu tidak sampai. Bahkan suara dari kabar baik itu dikatakan Paulus, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, yaitu pewartaan kerajaan Allah itu sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Mereka telah mendengarnya, tetapi mereka menolak untuk percaya. Sekalipun disebutkan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, pendengaran akan firman Allah. Namun, begitu banyaknya orang, sama seperti bangsa Israel ini, mendengar tapi tidak memperhatikan, mendengar tapi tidak menaruhnya di dalam hatinya. Mendengar, menerima berita apapun, jika tetap mengeraskan hati, maka berita kabar baik itu tidak akan pernah diterima sebagai suatu ajaran untuk keselamatan. Oleh sebab itu, renungan kita pada malam hari ini, setiap mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita melunakkan hati, melembutkan hati, supaya bagaikan tanah yang subur, firman itu tumbuh dan betul-betul bekerja di dalam diri kita untuk memastikan kembali keselamatan yang telah kita terima dalam Kristus Yesus, untuk menghidupinya dan mengerjakannya supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Dalam teks kita ini, kita melihat satu kesempatan terbuka untuk siapapun di luar Israel untuk menerima dan mendengarkan kabar baik itu. Sebab dikatakan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Mengeraskan hati, tidak taat, tidak mau menerima kabar baik, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, kesempatan itu diberikan untuk semua bangsa, untuk semua orang. Firman Tuhan itu akhirnya bekerja untuk semua orang, untuk semua orang yang percaya. Ketika Israel menolak dan mengeraskan hatinya, firman yang diberitakan itu tidak diam. Firman itu menjadi milik bangsa-bangsa, menjadi milik semua orang, bekerja untuk semua orang, mengajarkan keselamatan bagi mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan yang menuntun pada kehidupan. Marilah sobat Kristiani, kita terus rindu dan haus menerima siraman firman Tuhan yang menyejukkan kalbu kita, yang menyejukkan hati kita, dan firman Tuhan yang kita dengar menuntun kita untuk kedamaian, untuk keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.